Bayangkan, kamu baru pulang kerja, capek, ingin istirahat, tiba-tiba HP kamu bunyi dan layar muncul pesan dari orang tua. Nak, boleh pinjam uang dulu nggak? Nanti diganti kalau udah ada. Mungkin ini bukan pertama kalinya kamu dengar kalimat itu. Dan setiap kali hal ini terjadi, kamu ngerasa campur aduk antara kasihan, capek, tapi juga takut menolak karena itu orang tua sendiri. Kalau kamu pernah atau sedang merasa di posisi ini, percayalah, kamu enggak sendirian. Banyak anak di luar sana yang menghadapi situasi serupa, terutama mereka yang sudah mulai mandiri tapi masih jadi tumpuan keluarga. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menghadapi orang tua yang hobi berutang tanpa membuat hubungan keluarga rusak? Mari kita bahas pelan-pelan dengan empati tapi juga dengan batas yang sehat. Mulai dengan komunikasi yang jujur dan penuh empati. Masalah keuangan itu sensitif, apalagi kalau menyangkut orang tua. Kita sering takut untuk bicara karena gak mau dianggap durhaka atau gak berbakti. Padahal justru dengan komunikasi yang terbuka, masalah bisa pelan-pelan diselesaikan. Coba mulai dari mengungkapkan perasaan, bukan menyalahkan daripada bilang, "Ibu, kenapa sih selalu pinjam uang?" Lebih baik katakan, "Bu, aku sebenarnya ingin bantu, tapi aku juga khawatir dengan kondisi keuangan kita." Kalimat seperti ini terdengar lebih lembut dan menunjukkan bahwa kamu peduli, bukan menolak. Pilih waktu yang tepat. Jangan bicara saat mereka sedang kesal, terdesak, atau butuh uang mendesak. Tunggu sampai suasana hati mereka tenang, misalnya setelah makan malam atau saat kalian sedang duduk santai di rumah. Dan yang penting, coba pahami akar masalahnya. Apakah mereka berhutang karena kebutuhan mendesak seperti kesehatan, atau karena kebiasaan konsumtif dan kurangnya pengelolaan keuangan? Dengan memahami penyebabnya, kamu bisa menentukan pendekatan yang lebih bijak. Kadang kebiasaan berutang bukan soal uang, tapi soal rasa aman. Ada orang yang merasa tenang hanya kalau punya pegangan uang, walaupun harus pinjam. Kalau kamu tahu motivasinya, kamu bisa bantu dengan cara yang lebih tepat. Bukan sekedar memberi uang, tapi memberi pemahaman. Tetapkan batasan yang sehat dan jelas. Ini bagian yang paling sulit, tapi juga paling penting. Karena tanpa batasan, kamu bisa terus-menerus terseret ke dalam siklus yang sama. Tentukan seberapa jauh kamu bisa membantu. Dan komunikasikan dengan jujur. Katakan dengan tenang, "Bu, aku bisa bantu sebatas ini ya. Di luar itu, aku belum sanggup, karena aku juga harus atur keuangan sendiri." Kalimat seperti ini bukan bentuk penolakan, tapi bentuk kejujuran. Dan justru dari situ orang tua bisa belajar untuk menyesuaikan diri. Kalau kamu merasa nggak nyaman memberi uang tunai karena takut disalahgunakan, kamu bisa bantu dengan cara lain. Misalnya, langsung belikan kebutuhan pokok atau bayarkan tagihan penting seperti listrik, air, atau obat-obatan. Dengan begitu, bantuanmu tetap sampai ke tujuan tanpa menambah beban atau kebiasaan buruk. Batasan juga penting untuk menjaga mentalmu sendiri. Kamu gak perlu terus-menerus merasa bersalah hanya karena gak bisa membantu semua hal. Ingat, menolong itu baik, tapi kamu juga perlu memastikan dirimu gak ikut tenggelam saat mencoba menyelamatkan orang lain. Tawarkan solusi alternatif dan libatkan keluarga lain. Kadang solusi terbaik bukan hanya memberi uang atau tolak permintaan, tapi mencari jalan tengah. Coba ajak orang tua untuk duduk bersama dan membicarakan keuangan secara terbuka. Misalnya, bantu mereka membuat anggaran bulanan sederhana. Tulis pengeluaran rutin, lihat mana yang bisa dikurangi, dan buat rencana kecil agar kebutuhan bisa terpenuhi tanpa harus berutang lagi. Kalau mereka memang punya kebutuhan mendesak, bantu arahkan ke jalur yang lebih aman. Misalnya ada program bantuan sosial, pinjaman resmi dari koperasi keluarga, atau bahkan program kredit mikro pemerintah. Ini jauh lebih baik daripada terus berutang ke tetangga atau teman yang bisa menimbulkan masalah sosial baru. Selain itu, libatkan anggota keluarga lain. Masalah ini sebaiknya tidak ditanggung sendirian. Ajak keluarga kandung untuk bicara bersama. Buat kesepakatan bagaimana membantu orang tua tanpa membebani salah satu pihak saja. Kalau semua sepakat dan saling terbuka, solusi akan terasa lebih ringan. Dan kalau orang tua sulit diajak bicara karena gengsi atau tidak mau diatur, kamu bisa minta bantuan figur yang mereka hormati, seperti paman, bibi, atau tokoh keluarga. Kadang nasihat dari orang lain bisa lebih mudah mereka dengar daripada dari anak sendiri. Jaga diri sendiri dan tetap bersabar.
Menghadapi orang tua yang sering berhutang bukan hanya soal uang, tapi juga soal emosi. Bisa bikin stres, marah, bahkan sedih karena kita nggak mau melihat mereka kesulitan, tapi juga nggak mau terus terjebak dalam siklus yang sama. Di titik ini, penting banget untuk menjaga diri sendiri. Kalau kamu merasa lelah, carilah dukungan. Ceritakan pada pasangan, sahabat, atau keluarga dekat yang bisa memberi sudut pandang baru tanpa menghakimi. Kalau sudah terlalu berat, gak ada salahnya untuk konsultasi ke psikolog atau konselor keuangan keluarga. Mereka bisa bantu kamu melihat situasi dengan lebih objektif. Selain itu, tetap fokus pada kehidupanmu sendiri. Bangun karir, hubungan, dan masa depan yang stabil. Kamu tetap bisa berbakti tanpa harus kehilangan kendali atas hidupmu. Dan tentu saja, jangan lupakan doa. Kadang perubahan besar datang bukan dari kata-kata kita, tapi dari doa yang tulus. Mintalah agar hati orang tua dilembutkan, agar mereka diberi kesadaran dan jalan keluar dari kebiasaan berutang. Doakan juga dirimu sendiri agar tetap kuat, sabar, dan penuh kasih saat menghadapi situasi ini. Menghadapi orang tua yang hobi berutang memang bukan hal mudah. Kita dituntut untuk tetap hormat, tetap sayang, tapi juga tegas dan bijak. Ingat, tujuan kita bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperbaiki, pelan-pelan dengan kasih sayang. Karena hubungan keluarga yang sehat itu bukan berarti selalu memberi tanpa batas, tapi bisa saling memahami, saling menolong, dan saling menumbuhkan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kamu sedang berada di situasi ini, jangan merasa bersalah. Kamu berhak menetapkan batas, tapi tetap bisa berbuat baik. Dan siapa tahu, lewat cara kamu menghadapi ini dengan tenang dan bijak, orang tuamu justru bisa berubah pelan-pelan. Kalau video ini terasa relate dengan hidup kamu, jangan lupa klik like, share ke teman yang mungkin sedang menghadapi hal serupa. Dan tulis di kolom komentar, bagaimana kamu menghadapi situasi seperti ini. Siapa tahu pengalaman kamu bisa bantu orang lain yang sedang berjuang juga.